Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Robi Oktadari mengatakan, pihaknya saat ini terus mengupayakan peserta JKN KIS untuk mengoptimalkan pelayanan secara online. Robi menyampaikan ada beberapa bentuk layanan yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan Tanjung Pinang, yakni Pandawa pelayanan administrasi melalui WhatsApp, Mobile JKN, layanan administrasi dan pengaduan, Care Center, dan Cika, Chat Asisten JKN, layanan informasi melalui chat. BPJS Kesehatan dalam masa pandemi ini, yaitu kantor kabupaten atau kantor cabang kantor kabupaten yang menerima pelayanan peserta itu kita arahkan pesertanya untuk melalui ada beberapa kanal pendaftaran online itu melalui yang pertama Pandawa, kedua Mobile JKN, terus ada call center 1.400 dan juga Cika. Robi berharap masyarakat dapat memanfaatkan dengan optimal inovasi-inovasi kemudahan akses JKN KIS tersebut sehingga tidak perlu lagi datang dan antre ke kantor BPJS Kesehatan. Selain menghemat waktu, tentunya aplikasi-aplikasi tersebut dapat meminimalisir penularan COVID-19 karena berkurangnya kontak fisik yang dilakukan oleh peserta. Lucia Retnosari melaporkan dari Tanjung Pinang. Berikut ini adalah informasi beberapa layanan tanpa tatap muka yang telah dikembangkan BPJS Kesehatan untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Ada aplikasi Mobile JKN untuk memfasilitasi peserta dalam mendapatkan informasi dan pelayanan. Fitur yang dapat diakses seperti fitur screening mandiri COVID-19, fitur program relaksasi tunggakan, fitur riwayat pelayanan, dan masih banyak lagi. Install aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store. Klik menu daftar untuk masuk di halaman registrasi. Lalu, pilih menu aktivasi akun untuk peserta JKN KIS yang sudah terdaftar sebagai peserta. Atau, login apabila sudah pernah melakukan registrasi untuk melakukan proses registrasi akun Mobile JKN. Masukkan data pribadi Anda. Setelah selesai mengisi data, Anda akan menerima kode verifikasi, masukkan kode tersebut, dan klik tombol Verify. Anda akan kembali ke halaman login untuk dapat melanjutkan kembali penggunaan aplikasi Mobile JKN. Lalu, ada layanan BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400 yang dapat diakses melalui telepon setiap hari selama 24 jam. Ada banyak jenis layanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400 seperti layanan informasi, pengaduan peserta, dan perubahan kelas. Anda dapat langsung menghubungi nomor layanan di nomor 1.500-400 dan memilih jenis layanan yang sesuai dengan interactive voice response yang tersedia. Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengembangkan layanan Cika atau Chat Assistant JKN. Cika akan melayani Anda dengan memberikan informasi terkait mengenai layanan BPJS Kesehatan hingga live chat dengan BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400. Untuk menghubungi Cika, Anda cukup melakukan chatting melalui aplikasi WhatsApp atau aplikasi Telegram atau melalui Facebook Messenger BPJS Kesehatan. Tersedia juga layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Anda dapat mengaksesnya melalui layanan Cika yang akan memberikan form pelaporan untuk diisi dan dikirimkan ke nomor WhatsApp. Setelah dikirim, nantinya akan ada petugas Pandawa yang akan membantu mengurus keperluan Anda. Demikian informasi sejumlah layanan tanpa tatap muka yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 yang dapat Anda manfaatkan. Selama masa pandemi, BPJS meluncurkan pelayanan yang bersifat mudah dengan berbasis online, guna untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 agar tidak berinteraksi secara langsung selama proses pelayanan. Adapun aplikasi berbasis online yang diluncurkan oleh pelayanan BPJS yaitu
Yang pertama, Vandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp, Cika, chat asisten JKN, dan fitur mobil JKN. Pelayanan administrasi melalui WhatsApp digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Via chat asisten JKN atau Cika bisa digunakan untuk konsultasi secara online terkait dengan masalah kesehatan. Adapun aplikasi mobil JKN bisa digunakan untuk pembayaran tagihan BPJS, pembayaran iuran BPJS, serta mengecek aktif atau tidaknya kepesertaan sebagai peserta BPJS. Adapun pihak yang terkait dengan layanan BPJS tersebut yaitu fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, serta pembayaran iuran dengan Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI atau bisa juga melalui pos, serta konsultasi layanan bekerja sama dengan tenaga medis. BPS. Perbedaan ini terjadi lantaran metodologi penghitungan yang digunakan berbeda. Meski metodologi penghitungan berbeda, Kementan mengklaim produksi beras masih mencukupi. Sekjen Kementan, Syukur Iwantoro menyebut dengan melihat data BPS, pencapaian produksi beras Kementan masih surplus sebesar 2,8 juta ton. Pencapaian itu dianggap signifikan di tengah populasi masyarakat Indonesia yang terus meningkat. Terkait dengan perbedaan data yang dimiliki BPS, Syukur mengklaim Kementan selalu menggunakan data BPS. Hanya metodologi yang digunakan saat penghitungan bukan yang terbaru. 2008-2012 kita baru dalam taraf. Beberapa hari yang lalu sudah dirilis oleh BPS dengan metode yang baru. Ternyata juga surplus beras masih kita capai sebesar 2,8 juta ton. Padahal kita tahu bahwa 4 tahun terakhir ini terjadi peningkatan populasi penduduk sebesar sekitar 12,8 juta ton. Berarti selama 4 tahun itu dibandingkan tahun 2013 kita harus menambahkan 1,7 juta ton untuk melengkapi ini. Dan ternyata peningkatan populasi penduduk itu juga tidak ada gejolak. Dan artinya apa? Peningkatan 1,7 itu masih terpenuhi oleh pangan yang ada di dalamnya. Dari kasus di atas ada beberapa penyebab menurut saya. Yang pertama, satu, tidak melakukan integrasi institusi sehingga data yang sama bisa berbeda. Yang kedua, ego sektoral yang tinggi. Yang ketiga, tidak ada penyamaan perencanaan jangka panjang serta kerjasama. Yang keempat, tidak melakukan pertukaran informasi mengenai aplikasi olah data. Ada beberapa solusi yang dapat saya berikan dari kasus di atas. Yang pertama, menghilangkan ego sektoral. Alasannya saya memilih ini karena dengan ego sektoral mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada sektornya masing-masing. Hal ini jelas merugikan. Yang kedua, melakukan integrasi institusi, integrasi kebijakan. Alasannya saya memilih ini dengan integrasi terjadinya upaya-upaya kolaboratif antar lembaga guna mencapai tujuan bersama dan masing-masing tidak menganggap bahwa sektornya lebih penting. Yang ketiga, memperkuat koordinasi antar kedua lembaga. Alasannya saya memilih ini karena dengan hal tersebut akan membentuk kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang sama.